Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Selvianti, NPM 0317 01013 kelas B semester 6. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat mahasiswa sebagai pemikir dan ilmuwan, serta pengembangan antara pikiran, pengetahuan, dan ilmu. Mahasiswa secara umum adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, dan mahasiswa juga disebut agen perubahan untuk masyarakat. Mahasiswa disebut sebagai pemikir dan ilmuwan karena fungsi utama perguruan tinggi adalah membentuk kompetensi para mahasiswa sebagai calon pemikir, ilmuwan, dan profesional yang mampu menampilkan pemikirannya secara akademis. Jadi mahasiswa dituntut dan dibimbing untuk berpikir secara filosofis dan logis sesuai dengan bidang akademisnya, sehingga menjadi pengetahuan, dan melalui pengetahuannya akan terbentuk ilmu-ilmu yang kemudian akan terus berkembang. Maka dari itu, para mahasiswa harus giat membangun struktur perilaku, cara berkomunikasi, cara bergaul, cara berbahasa, serta bereksperimentasi hidup dalam pola dan arus pemikiran yang khas dan dinamis. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pengembangan antara pikiran, pengetahuan, dan ilmu. Setiap orang pasti memiliki pemikiran, sudut pandang, maupun minat akademis yang berbeda-beda dalam memahami setiap objek. Dari perbedaan-perbedaan itulah penting untuk melakukan pendalaman, analisis, dan pembuktian-pembuktian dengan perangkat metodologis maupun alat analisisnya yang khas untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya detail tentang hal yang dimaksud. Kenyataan tersebut menunjukkan hakikat kekayaan pemikiran, pengetahuan, dan ilmu dalam mendekati hakikat realitas secara sempurna. Oleh karena itu, kita harus semakin mengembangkan keahlian dalam bidang keilmuan dengan mempertajam daya eksplorasi dan analisis serta pembuktiannya atas setiap pemikiran atau objek keilmuan. Jadi, kita harus terbuka terhadap kemajemukan kebenaran dan tidak menutup diri dengan memutlakkan klaim kebenarannya sendiri sebagai hal yang mutlak satu-satunya. Kita harus bersedia untuk mengkomunikasikan setiap pemikiran secara terbuka, baik dalam bentuk ide, pengetahuan, atau ilmu, agar dapat menyumbang pengembangan alam pemikiran, pengetahuan, dan ilmu secara lebih utuh dan lengkap. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.